Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viana Saraswati. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia untuk mata kuliah teori akuntansi. Di sini saya akan membahas pengertian akuntansi dan perkembangan akuntansi. Akuntansi ini adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, baik dari internal maupun eksternal. Nah, bahasan sejarah akuntansi di dunia ini dibagi ke dalam 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama perkembangan akuntansi di Eropa, perkembangan akuntansi di Amerika, dan perkembangan akuntansi di Asia. Untuk pembahasannya, yang pertama adalah perkembangan akuntansi di Eropa. Para ahli sejarah ini sepakat bahwa praktik akuntansi dimulai sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Praktik akuntansi ini dilakukan di Mesir dan di Babilonia dengan menerapkan dua teknik akuntansi secara simultan, yaitu yang pertama dengan koin dengan bentuk tertentu yang ditandai dan disimpan dalam amplop, dan yang kedua dalam bentuk token disimpan dalam bentuk yang lebih besar dengan berbagai variasi yang lebih kompleks. Selanjutnya untuk pembahasannya yaitu yang pertama, sebelum pencatatan dengan buku berpasangan atau pre-double entry. Sistem buku berpasangan merupakan dasar akuntansi modern yang tidak terlepas dari berkembangnya ilmu aritmatika yang dikembangkan dari persamaan aljabar oleh ilmuwan aljabar. Persamaan akuntansi ini adalah harta sama dengan hutang ditambah ekuitas, yang sampai saat ini masih relevan untuk menjelaskan logika akuntansi didasarkan pada ilmu aljabar. Yang selanjutnya adalah buku berpasangan atau double entry. Para ahli sejarah akuntansi ini banyak menulis bahwa akuntansi berpasangan ditemukan pertama kali oleh seorang pendeta Italia yang bernama Luca Pacioli dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalia yang diterbitkan pada tahun 1949. Perkembangan ekonomi di Inggris ini dipicu adanya revolusi industri yang menular atau meluas ke Amerika, termasuk pada bentuk perusahaan. Perkembangan akuntansi selain disebabkan oleh revolusi industri, disebabkan juga oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan ekonomi yang sangat cepat, sehingga menimbulkan teknik dan metode akuntansi yang berbeda di antara perusahaan dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Pembahasan yang kedua adalah perkembangan akuntansi di Amerika. Perkembangan akuntansi di Amerika ini tidak bisa lepas dari perkembangan akuntansi di Eropa yang sebelumnya sudah saya bahas tadi, khususnya dengan adanya revolusi industri di Inggris. Seperti dijelaskan bahwa dengan adanya revolusi industri di Inggris berdampak ke Amerika dengan ditandai berkembangnya perekonomian dan perdagangan serta berdirinya perusahaan-perusahaan baru maupun berbagai penggabungan dari perusahaan yang sudah ada. Pembahasan lanjutannya adalah di sini ada Accounting Research Bulletin atau ARB sebagai salah satu pendukung tersusunnya prinsip akuntansi. Namun, hasil ini kurang mendapatkan respon dari American Accounting Association karena adanya perbedaan pendekatan dalam pengembangan prinsip akuntansi.
pada periode tahun 1959 sampai dengan sekarang merupakan periode transisi pengembangan standar akuntansi di Amerika dengan dibentuknya dua badan, yaitu yang pertama Accounting Principles Board atau APB dan Accounting Research Division atau ARD. Pembahasan ketiga yaitu perkembangan akuntansi di Asia. Perkembangan akuntansi di Asia ini ada perkembangan akuntansi di Timur Tengah. Perkembangan akuntansi di Timur Tengah ini sejalan dengan perkembangan Islam yang diajarkan atau disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dimulai dengan adanya muamalat atau berniaga nih. Nah, berniaga ini meliputi 1. Jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Selanjutnya diperjelas lagi adalah janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas pembayarannya. Nah, dari dua indikasi ini menunjukkan bahwa akuntansi di Timur Tengah sudah dimulai sejak 600 tahun setelah Masehi. Hutang kecil ataupun besar harus dicatat dan dibayar, dan dalam mencatat harus yang benar. Selanjutnya, perkembangan akuntansi di Asia Selatan. Perkembangan akuntansi di Asia Selatan ini khususnya ada di negara India, teman-teman. Nah, bukti empirisnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa saudagar Arab yang melakukan perdagangan ke India, yang dibuktikan dengan adanya muamalah di antara saudagar Arab dengan saudagar India. Nah, hal ini nih yang memicu dilakukan pencatatan atas muamalah yang terjadi. Contohnya nih, ada ASB memberikan pertimbangan terhadap IAS dan IFRS yang diterbitkan oleh IASB. Nah, dan mencoba untuk mengimplementasikannya dalam standar mereka sampai batas yang memungkinkan, mengingat keadaan di sekitar negara India. Untuk perkembangan akuntansi di Asia Tengah Timur ini terbagi dalam beberapa periode. Yang pertama itu ada di 2000 tahun sebelum Masehi. Penjelasannya yaitu dimulainya praktik akuntansi di Cina selama dinasti Xiu. Sejumlah dokumen sejarah menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan dan putri-putri dinasti Xia. Yang selanjutnya ada pada tahun 1949 nih, atau pada saat pendirian Republik Rakyat Cina. Nah, dengan menerapkan suatu perekonomian terencana dan terpusat yang mencerminkan prinsip-prinsip Marxisme dan pola-pola yang dianut, yaitu yang berasal dari Uni Soviet. Periode selanjutnya ada pada tahun 1970 atau akhir tahun. Para pemimpin Cina mulai mengubah perekonomiannya, dimulai dari perencanaan oleh pusat bergaya Soviet menjadi lebih berorientasi pasar, tetapi masih berada di bawah kendali Partai Komunis. Periode yang selanjutnya ada pada tahun 1992. Kementerian Keuangan mengeluarkan standar akuntansi keuangan untuk perusahaan atau Accounting Standard for Business Enterprise. Selanjutnya ada pada tahun 1998 nih teman-teman, yaitu didirikannya sebuah komite standar akuntansi Cina sebagai badan yang berwenang di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Nah, untuk periode yang terakhir yaitu pada tahun 2000, yaitu dilakukan perubahan mengenai undang-undang yang berkaitan dengan akuntansi yang menyatakan bahwa undang-undang akuntansi diperuntukkan kepada perusahaan dan organisasi yang diatur oleh pemerintah maupun yang tidak diatur oleh pemerintah.
Untuk selanjutnya, perkembangan akuntansi di Asia Tenggara. Nah, perkembangan akuntansi di Asia Tenggara ini terbagi ke dalam dua negara, yaitu yang pertama negara Thailand dan yang kedua negara Singapura. Untuk di negara Thailand, sistem akuntansinya ini menghargai transparansi dan kebutuhan informasi investor yang mirip dengan negara Anglo-Saxon yang berada di Amerika. Nah, pada tahun 1948 didirikan Institute of Certified Accountant and Auditor of Thailand. Salah satu produk yang dihasilkan adalah SAK yang harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan di negara Thailand tersebut. Untuk selanjutnya berada di negara Singapura. Nah, untuk negara Singapura ini, standar pelaporan keuangannya adalah standar akuntansi yang diatur dalam Undang-Undang 99 Perusahaan Singapura. Nah, standar pelaporan keuangan di negara ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi yang dibentuk oleh Departemen Keuangan. Selanjutnya, pembahasan yang keempat adalah sejarah akuntansi di Indonesia nih teman-teman. Nah, perkembangan akuntansi di Indonesia ini dibagi ke dalam 4 periode. Nah, 4 periode itu akan saya jelaskan. Nah, yang pertama ada pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1642. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, adanya instruksi dari Gubernur Jenderal mengenai pengurusan pembukuan penerimaan uang, pinjaman, jumlah yang diperlukan untuk eksploitasi gurnisun-gurnisun, dan galangan kapal di Surabaya dan Batavia. Yang kedua, ciri-cirinya adalah pengaruh pembukuan dari negara asing, khususnya Italia, yaitu Ampioen Society. Dan yang ketiga adalah pembukuan dipengaruhi oleh bangsa atau keturunan asing lain yang berada di Indonesia seperti Cina, India, dan negara Arab. Periode selanjutnya ada pada zaman permulaan kemerdekaan atau pada tahun 1945 sampai 1957 dengan ciri-ciri. Yang pertama, pendidikan dan praktik akuntansi masih banyak dipegang oleh orang-orang Belanda atau orang-orang Indonesia yang memperoleh pendidikan di negara Belanda. Dan yang kedua adalah dimulainya pendidikan akuntansi melalui universitas, yaitu di Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Dan yang ketiga adalah melalui lulusan universitas seperti Universitas Indonesia. Para lulusan Universitas Indonesia ini mendirikan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 1957, yaitu pada tanggal 25 Desember. Periode yang selanjutnya ada pada zaman awal pemerintahan Orde Lama nih teman-teman, atau sekitar tahun 1958 sampai 1966 dengan ciri-cirinya. Yang pertama nih, pengambilan alih perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kedua, para akuntan Belanda yang mengajar maupun praktik di Indonesia kembali ke negaranya, yaitu negara Belanda. Yang ketiga, mulai diadakan kerjasama dengan universitas selain Belanda seperti University of California. Periode yang terakhir nih teman-teman, untuk sejarah akuntansi di Indonesia ada pada zaman pemerintahan Orde Baru, yaitu sekitar tahun 1967 sampai dengan sekarang ini. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, masuknya perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Yang kedua, mulai masuknya kantor akuntan asing yaitu tahun 1968. Dan yang terakhir, meningkatnya calon mahasiswa untuk memilih jurusan akuntansi sehingga mendorong Fakultas Ekonomi untuk membuka jurusan akuntansi. Nah, teman-teman, sekian presentasi yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga presentasi saya bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semua. Saya memohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.